أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada maghrib kali ini bisa kembali bermuajahah di dalam majelis ilmu, lebih tepatnya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan supaya kita lebih mengenal dan mencintai beliau serta mengaplikasikan segala bentuk ajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari yang biasa dikenal dalam istilah syariatnya yaitu al-ittiba awil iqtida atau mutaba'ah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan memasuki babak yang baru dari perjalanan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas penaklukan kota Mekah yang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah disebut dengan Al-Fathul A'zam, kemenangan yang besar. Tidak lama selepas itu terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Hunain. Dan Perang Hunain ini Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran, lebih tepatnya di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat setelah surat Al-Anfal. Dan jamaah sekalian yang mengikuti kajian sirah dari awal, saat kita mengkisahkan peristiwa Badar, perang Badar itu di dalam Al-Quran itu tercantum di dalam surat Al-Anfal. Perang Hunain di surat At-Taubah. Al-Anfal sama At-Taubah ini gandeng mas, habis Al-Anfal At-Taubah. Dan kalau belajar ilmu ulumil Quran, ya, di dalam ilmu ulumul Quran itu ada istilah ilmu terkait dengan al-munasabat. Munasabat itu kesesuaian ayat ataupun surat. Ya, kenapa ayat ini sebelumnya dan sesudahnya ini? Atau kenapa surat ini sebelum dan sesudahnya ini? Itu dibahas di dalam ilmu ulumul Quran. Termasuk peristiwa dua perang ini. Di dalam surat Al-Anfal, yang mana kaum muslimin kemenangan membawa kepada rebutan harta rampasan perang. Ya, itu dibahas di dalam surat Al-Anfal. Dan di dalam At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menegur kembali kaum muslimin yang mereka takjub terlalu pede karena banyaknya pasukan, akhirnya kalah. Ya, ini dalam surat At-Taubah. Jadi kalau boleh kita ringkes itu, dari Al-Anfal ke At-Taubah artinya dari Badr hingga Hunain. Padahal Badr itu tahun 2 Hijriah, Hunain tahun 8 Hijriah. Ada jarak berapa tahun itu? 6 tahun kurang lebihnya. Tapi lagi-lagi muslimin, ya, kalau ya, jadi nanti kita akan tahu, kita bisa membedakan antara sikotun nafs, percaya diri, sama ujub atau ajam, ajabun nafsi.
percaya diri sama ujub diri. Ya, ini mirip-mirip tapi aslinya beda. Percaya diri sih bagus-bagus aja, tapi kalau ujub ini kan berarti penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah itu satu-satunya surat yang tidak diawali oleh basmalah. Ya, nggak ada bismillahnya surat At-Taubah itu. Dan ada pembahasan khusus kenapa tidak ada basmalahnya. Nah, saya akan awali dulu karena membaca sirah Nabi itu kalau ada di dalam Al-Quran, maka pasti di sana ada mukjizat-mukjizatnya. Pasti keluar karena para ulama pun telah menafsirkan Al-Quran dari masa ke masa. Nanti boleh dilihat para jamaah sekalian dari ayat 24, 25, 26 ya, itu terkait dengan perang Hunain. Ayat 24 itu menunjukkan kelemahan kaum muslimin itu disebabkan karena apa? Saya bacakan dulu ayatnya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal. Saya preteli satu persatu dulu aja. Sesungguhnya aba'ukum, ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, ya, pasangan kalian, istri-istri kalian. Ini terkait dengan keluarga. Ya, ashirah itu kan keluarga. Jadi kalau kita, dunia ini nggak lepas dari 8. Kalau kata hitungnya ada 8. Mulai dari keluarga, ayah, pasangan, sanak famili, wa amwal, dan harta iqtaraftumuha, yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, perdagangan yang kita takut rugi, ya, wa masakinu tardhaunaha, dan kediaman, ya, tempat tinggal yang kita merasa nyaman di sana, yang kita rela-rela sampai, ya, kudu di omah meskipun nerjang hukum-hukum keharaman Allah, salah satunya kredit riba. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau semuanya ini tadi dari 8 yang kami sebutkan, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kehidupan kita nggak lepas dari 8 tadi. Urusan keluarga, urusan perdagangan, ya, ataupun urusan harta yang kita kumpulkan, urusan rumah, sehingga lebih melalaikan, ya, daripada urusan kita dengan Allah, cinta kita kepada Rasulullah, dan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka antenono wae bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusannya. Dan keputusan Allah yaitu kekalahan kaum muslimin. Ya, jadi kita ini tersibukkan urusan-urusan yang sebetulnya remeh-temeh. Urusan-urusan yang gak usah gak usah digedek-gedek nih. Urusan dunia itu kan kalau para ulama ya sebatas kita cari cukup sudah. Ya bukan kita nggak butuh, ya kita butuh, namanya bekal hidup kita di dunia. Tapi yang terjadi hubbud dunia, ya, kita terlalaikan dengan itu. Gini aja mas, kita ini kan ngajinya ngaji searching loh. Sampean itu kan ngajinya ngaji googling. Ya, hari ini tuh spoes googling sih, searching sih gitu kan. Nanti coba sampean ketik nama orang nih ya, Ali bin Nafi. Ali bin Nafi. Atau nanti biasa disebut dengan Zaryab atau Zaryib. Ya, dunia mengenalnya dengan Blackbird.
si burung hitam. Ya, Ali bin Nafi. Antum ketik itu semua namanya searching, googling kita, googling kafir apa googling salafi? Ya kan? Google kita masih Google salafi apa Google kafir? Antum cek mulai dari awal searching itu sampai yang paling bawah itu semuanya membanggakan Ali bin Nafi. Ya, semuanya memuji Ali bin Nafi. Ini seorang muslim yang moderat. Ya, muslim itu seperti ini. Ya, muslim yang punya pemikiran modern, pemikiran yang maju, mindsetnya terbuka, open minded dan lain seterusnya. Buka aja mas. Padahal ulama sepakat Ali bin Nafi adalah termasuk aktor utama runtuhnya Islam dan kekuasaan kebesaran muslimin di Cordova, Andalus. Spanyol, Portugal itu hancur musliminya, itu salah satunya figur Ali bin Nafi. Sekarang kira-kira kita semuanya kan nggak bakal tahu sebetulnya kita ini makan kok bisa-bisanya ada kaidah 3 kali sehari dari mana, ya kan? Nggak ada kan sebetulnya. Saya kasih tahu mas, ya ini yang pertama. Ali bin Nafi ini yang membidani manusia itu makan 3 kali sehari. Antum tahu ilmu table manner? Tahu ilmu table? Nggak tahu juga. Ya, siapa yang tahu mas? Ilmu noto piring neng meja. Bisa bayangin? Ya, itu awalnya Ali bin Nafi. Ya, jadi lek mangan ki piringnya ngene, sendoke engko dikek kene, garpu, peso. Ya, dibuka apa ditutup. Ya, engko lek piringe bunder taplake bentuke apa piye. Lihat, bayangkan. Kayak gini ada ilmunya, kayak ndek apa. Ya. Ini pertama yang membidan itu Ali bin Nafi. Muslim tapi ternyata jauh dari sudut pandang kaidah Islam yang benar. Ya. Dan dia disebut Zaryab atau Zaryib, artinya blackbird, si burung hitam, karena dia itu fisiknya kulitnya hitam tapi suaranya merdu. Makanya dia profesinya adalah penyanyi, aktris, public figure di zamannya. Ya, sehingga kerjaannya cuma nyanyi-nyanyi aja. Tetapi syairnya, untaian nyanyiannya itu bisa membawa kaum muslimin akhirnya melalaikan agama. Ya, bayangkan ini satu orang tapi bisa melalaikan muslimin, apalagi generasi mudanya. Ya, sehingga akhirnya tambah tahun, tambah zaman, generasi kaum muslimin lembek mas agamanya. Mudah sekali. Ya, untuk diombang-ambing, diajak ini, diajak itu dari godaan-godaan setan. Ya karena tadi hiburan. Maka para ulama itu kalau ucapan mereka, bukan kenapa ya, kita rubah. Kalau ada generasi sekarang susah, ya susah, diajak sholat susah, diajak ngaji susah, diajak ketaatan susah, jawabannya satu. Para ulama menjawab, ketika mereka tersibukkan dengan sawagil. Ya, ketika mereka tersibukkan bisyawagil. Apa itu syawagil? Kesibukan-kesibukan yang melalaikan. Dan apa itu? Pertama adalah hiburan. Ya, kalau sudah ini kena mas, sudah. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma bihamdik. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustadz anak kayak susah.
sholat toh Ustaz. Ya, adik saya kalau saya ajak kajian kok kayaknya susah banget. Saya tanya balik, gimana kesehariannya? Ya, hiburannya kenceng. Hiburan itu bisa di breakdown ya, macam-macam, mau game, mau HP, mau macam-macam. Yang penting hiburan. Kalau jawabannya iya, ya sudah. Ya, karena itu kunci utamanya. Ya, kunci utamanya itu. Hiburan itu bisa melalaikan sampai di level merobohkan Islam wal muslimin di suatu wilayah yang 8 abad itu gemilang di tanah Andalus. Ya, jadi bicaranya hasil itu hiburan itu bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Tapi lihat nanti bagaimana mereka dengan hiburan sekarang mungkin sebentar kok, sebentar, besok nambah, sudah akhirnya tersibukkan dengan hiburan. Lah ini ketika kaum muslimin meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya, ya, lebih mengepentingkan 8 perkara tadi, maka yang terjadi tidak ada bedanya muslimin hari ini dengan muslimin di akhir-akhir kejatuhan Andalus. Ini tanggal berapa, Mas? 27. Ya, 27. Entah ini telung dino neh, Mas. Bagaimana euforia muslimin, ya, di malam akhir tanggal 31 Desember. Dipeksa lek-lekan hanya untuk nunggu 1 detik. Ya kan? Jam 11 ngantuk 23.59 ojo kedep sampai 00.00 duer. Wah, wes ngono tok. Ya Allah, Mas. Ya. Kita ini enggak ikut Natalan kok. Kita cuma tahun baruan. Beda Natalan sama tahun baruan. Lu, sholawate Nasrani wae padha lho, Mas. Ya. Pujiannya Nasara itu antara Natal sama tahun baru itu kan satu paket. Ya. We wish you Merry Christmas, ya kan? We wish you Merry Christmas terakhir and Happy New Year, satu paket. Ya kan? Gak bisa dipisah, Mas. Ya, itu memang akidah mereka. Kita nggak ngurus itu, ya, itu keyakinan mereka. Sudah, lakum dinukum waliyadin. Yang kita luruskan yaitu saudara-saudara kita yang muslimin. Ya. Islam itu tidak ada namanya penanggalan dalam syariat kecuali Hijriyah. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, yaum khalaqas samawati wal ard inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Di sisi Allah namanya tahun itu sejumlah 12 bulan. Ini semua ahli tafsir menafsirkannya bulan apa? Bulan Qamariyah. Seperti hanya hari ini kita berada di bulan Jumadal Ula. Nanti ada Rajab, Sa'ban, Ramadan sampai seterusnya 12. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Ya, enggak ada namanya tahun-tahun Masehi untuk ibadah kaum muslimin. Kapan Ramadan, kapan puasanya? Gampang jawabnya 1 Ramadan. Kapan Idul Fitri? Mesti 1 Syawal. Cuma kadang kita bingung lah kuwi dinone apa? Ya mbo ngenteni pemerintah. Tapi kalau kapan puasanya mesti 1 Ramadan, enggak mungkin pindah. Kapan kurbannya? Ya 10 Dzulhijjah, enggak mungkin pindah. Matahari kita fungsikan hanya 1, itu pun harian untuk waktu sholat. Selain itu enggak ada lagi kalender Masehi untuk penetapan ibadah kita. Ya, karena perputaran rotasi, ya, penanggalan matahari itu miliknya orang-orang Masehi, ya, orang-orang Nasara, dan kita diminta untuk menyelisihinya. Dan enggak fair, Mas.
Dan nggak fair, sebutan bulan Masehi itu nggak fair. Kan sudut pandangnya makainya apa? Matahari. Kalau kita makainya apa? Komariah, lunar. Lunar itu kan bulan. Ya, jadi bulan apa sekarang? Bulan Jumadil Ula. Pas. Besok bulan apa? Ya Jumadil Akhir, Jumadil Tsaniyah. Ya, puasanya bulan apa? Bulan Ramadan. Sekarang kalau kita make Masehi, pertanyaannya masih pakai bulan loh, Mas. Ini bulan apa? Desember. Loh, jare matahari kok bulan? Gitu? Ayo sekarang mumet ora sampean. Ya, le karena katanya matahari, kok sik bulan? Ya, harusnya ini matahari apa? Matahari Desember lah, wi pas. Ya, matahari apa? Matahari Januari lah, wi pas. Ya, ini bulan apa? Lu kok bulan jare matahari? Matahari Singosaren paling cedak. Ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ya, kita diminta untuk mengalahkan semuanya. Ya, dari keluarga yang kita cintai ada haknya mereka. Dari harta ada haknya. Ada perniagaan juga punya hak. Ya, kediaman kita punya hak. Tapi semuanya itu jangan sampai melalaikan yang paling utama, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di berbagai macam tempat. Lihat, Allah sandarkan kemenangan dari siapa? Dari Allah. Jadi muslimin itu memang dilarang untuk membanggakan ini dariku, kemenangan dariku, ya, kejayaan dari kami. Ananiyah, yaitu semuanya ana, saya. Ya, persis kayak Qarun. Ya, utitu min ilmin indi. Ini semuanya datang dari ilmu yang ada pada diriku. Sombong. Ya, lek ora anak aku ya wis. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad nasarakumullah, Allah yang memenangkan kalian di berbagai tempat. Wa yauma Hunain. Nah ini kenapa kita sebut perang Hunain itu Qur'ani? Karena memang ada di dalam Al-Qur'an. Dan di hari Hunain. Hunain itu nama daerah. Ya, yang kurang lebih dari Mekah menuju Taif 20 sampai 30 km. Disitulah nantinya kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Arab dari Bani Hawazin dan beberapa suku yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, id a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian merasa takjub jumlah besar kalian. Nih Mas. Jadi kemenangan itu tidak ada kamusnya dalam muslimin, ya, dengan sistem elektabilitas ndak ono, Mas. Ya kan? Kemenangan itu mesti dengan jumlah yang besar, mesti menang, enggak. Dalilnya apa? Ini. Ketika kalian merasa takjub, ada ujubnya, berbangga-bangga diri, ya, kasratukum, ketika kalian merasa banyak. Karena betul, selama Rasulullah SAW hidup, perang dengan pasukan terbesar perang Hunain. 12.000 pasukan muslimin. 12.000 zaman sekarang aja, ya, macung camat dadi insyaallah. Ya kan? Sing nyoblos 12.000 wis dadi insyaallah. Banyak 12.000. Di hari ini aja banyak, apalagi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 12.000 itu dari mana hitung-hitungannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah, menaklukkan kota Mekah dengan berapa sahabat? 10.000.
Dan ketika idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam itu kurang lebihnya 2000. Makanya kemudian diajak ke Hunain 12.000. Banyak. Maka karena banyaknya ini, nanti sebagian dari mereka, para pasukan kaum muslimin, ya, saking percaya dirinya, mereka sampai mengatakan lan nughlabal yauma min qillah. Kita tidak mungkin kalah, kita pasti menang. Mosok akeh ngene pasukannya kalah. Iya. Karena terlalu pede, efeknya apa? Sembrono. Ya, sembrono. Itulah yang membawa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengganti nanti di masa Amirul Mukminin, ya, kekuasaannya ada di tangan Umar bin Khattab, mengganti Khalid bin Walid jadi komandan militer. Bukan Khalid yang salah, bukan Khalid gak becus, gak amanah, enggak. Khalid tetap di atas amanahnya menjadi panglima. Masalahnya adalah kaum musliminnya, prajurit-prajuritnya. Setiap perang dan pemimpinnya adalah Khalid bin Walid mesti menang. Sehingga muncul sembrononya. Kalau mereka bertanya siapa yang memimpin perang ini, Khalid, maka mereka sudah yakin seyakin-yakinnya berarti kita menang. Allahnya hilang, Mas. Ya, padahal di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan muslimin yang cuma 313 Allah menangkan. Dan pasukan musyrikin berapa itu? 1000. Ya, Allah tetap menangkan. Mulai dari mereka id yughashikumun nu'asa, ketika Allah berikan rasa ngantuk supaya mujahid bisa tidur istirahat sebelum bertempur peperangan kubronya Badar. Ya, maka dalam fikih jihad, ya, rasa ngantuk dan tidur saat perang jihad fisabilillah itu nikmat. Tapi kalau tidur saat kajian itu azab, Mas. Ya kan? Jangan disalahpahami. Oh, ki jihad ngantuk iki. Ya kan? Sampai Isya aku niat jihad, tekluk tidur. Jangan. Kalau pas perang jihad fisabilillah, perang tidur itu nikmat, betul. Ngantuk itu nikmat, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pas kajian, ya, itu azab. Itu setannya. Turu. Ini Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan yang jauh lebih kecil. Kenapa? Karena mereka 100% berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wa yauma Hunain, ya, di hari Hunain ini. Ketika kaum muslimin mulai berbangga dengan banyaknya, ya, maka jangan bicara kekuatan Islam itu bukan banyak-banyakan. Bukan masalah massa. Enggak ada namanya kamus kuantitas, enggak ada. Yang kita butuhkan kualitas. Kita enggak butuh sebagaimana ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, la takunu imma'ah in ahsanun nas ahsana wa idza asa'un nas asa'na. Jika manusia pada baik, melakukan kebaikan, kita bareng-bareng ikut baik. Tapi kalau manusia mengikuti keburukan, ya, maka orang-orang pun juga ikut keburukan. Bahasa ringkesnya hanya sebatas tren. Trennya iki melu, trennya iki melu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, muslimin itu nggak seperti itu. Muslimin itu punya izzah. Ya, muslimin itu harus punya kekokohan, sabat, kuat, Mas. Ya, di dalam berprinsip kuat. Ya. Tapi yang namanya kokoh, ya, itu yo apa istilahnya? Spesial.
Jenenge spesial ki ya ora akeh. Ya kan? Yang namanya spesial enggak akeh. Mosok kabeh spesial enggak jenenge enggak spesial kuwi. Ya kan? Keumuman umumi. Ya. Makanya kita diminta menjadi generasi yang izzah. Ya meskipun enggak banyak tapi kokoh. Ya. Ketika digoda dengan berbagai macam keburukan agama sudah. Ya. Dan sekali lagi bukan kemudian atas dasar ya pekewuh ora penak toleransi, ya kan? Masya Allah. Sekarang kalau Umar bin Khattab, ini bukan ucapan saya, ucapan Umar, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauh-jauhlah, ngedoho, menjauhlah dari musuh-musuh Allah. Kalau disebut musuh-musuh Allah di zaman para sahabat, zaman kita itu sama, yaitu Yahudi dan Nasara. Lebih-lebih di acara-acara perayaan-perayaan mereka. Fa inna suhtallah alaihim, karena kemurkaan Allah ada bersama mereka. Allah sedang murka. Lah kok kita ikut nyelamet nih? Nah itu kan aneh. Ya, kalau dengan alasan mas ngucap nih selamat ngono wae mosok ujug-ujug iso dadi kafir, imanmu tipis, ya kan? Wah, aku nyelamet nih ora kafir, aku ora murtad, berarti Umar yo tipis lah imane, ya kan? Umar masya Allah, beliau keras dalam hal ini. Ijtanib, kalau dibilang Umar gak toleransi, mas sampai hari ini ayo ke Palestina bareng-bareng. Ya, Umar itu ketika dikasih kunci Palestina, Baitul Maqdis, ya karena kembali ke pangkuan Islam wal Muslimin di zamannya Umar bin Khattab, maka ketika beliau ambil kuncinya ini, para pendeta, para uskup-uskup itu, ya meminta Umar untuk masuk gereja mereka. Ya, bahkan salib-salib sudah dicabut itu, copot. Artinya kalau Umar sholat di situ jadi tidak apa-apa, karena sudah nggak bisa disebut gereja lagi, udah hilang semuanya aksesorisnya. Tapi kata Umar, enggak, ini tempat ibadah kalian, ya kalian bebas beribadah di sini. Kalau kalian masih ikut di wilayah kami, mau bayar jizyah, ya kalian aman bersama kami. Umar keluar, Umar nggak masuk gereja itu. Umar sholat di depan gereja terbesar di Baitul Maqdis, yang sehari ini masih dikenal dengan gereja Al-Qiyamah. Ya, di seberang gereja itu ada masjid kecil. Di masjid itulah, di tempat itulah Umar sholat yang sekarang dijadikan masjid, dan di masjid itu ada ukiran perjanjian Elia. Ya, dijadikan prasasti itu masih ada. Kita baca di situ poin-poin perjanjiannya, mas. Bagaimana Islam akan mengayomi warga Nasoro yang ada di situ. Ya, kalian bebas beribadah, bebas melakukan kegiatan ritual, amalan-amalan kalian. Ini namanya toleransi. Ya, bahkan nanti Umar bin Khattab menemui seorang Yahudi tua ngemis. Ya, bapak-bapak tua ngemis. Maka Umar bertanya, ya, engkau dulu masa mudanya termasuk tinggal di sini atau enggak? Ya, saya tinggal di bawah kekuasaan Islam. Berarti engkau membayar jizyah? Iya. Zaman muda saya bayar jizyah untuk Islam. Maka kata Umar, tidak adil kalau masa tuamu ngemis. Masa mudamu kamu bayar jizyah untuk Islam wal muslimin, maka masa tuamu harus kita ayomi. Maka kemudian dikasih tunjangan dari Baitul Mal. Ini namanya toleransi. Nah, ini kan secara data ini kan jari ini kita ini 80%, mas. Ya. Berarti yang 20% kan yang non muslim. Nah, kita butuh ini izzahnya. Coba sekarang lihat dibalik di wilayah lain selain negeri yang kita cintai ini.
Muslimnya 20%, non muslimnya 80%. Kira-kira muslimnya dadi apa, Mas? Wes, ya. Lihat, mulai dari yang Uighur, ya, yang di Filipina macam-macam. Ya, maka kita ini 80%, 20%-nya Masya Allah aman nyaman. Ya, nggak kita apa-apain. Maka yang menjadi PR musliminnya jangan kemudian goyah, ya, malah ketarik gayanya orang-orang yang non muslim. Itu masalahnya, sumbernya di situ. Ya. Tidak percaya diri dengan kejayaan Islam itu sendiri. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sedang menegur. Ya, sedang menegur muslimin di hari Hunain. Dan Quran itu ya sampai hari ini harus kita jadikan pedoman. Ya, bukan masalah banyak-banyakan. Ya, bukan faktor itu kita menang, bukan faktor itu kita dakwah juga enggak. Kita pengen dakwah itu yang tuntas dalam arti ya kita faham, kita bisa amalkan apa yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika Allah menurunkan Nabi Adam karena satu kesalahan, Allah mengazab berbagai macam kaum yang Allah turunkan Nabi dan Rasul juga sumbernya biasanya satu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan muslimin dalam perang Uhud juga satu kesalahan. 40 sahabat ya yang ahli panah turun melalai dari pesannya Nabi SAW. Diminta jangan turun, menang kalah tetap neng dhuwur. Tapi karena ada harta di bawah, maka mereka pun melalaikan pesannya Nabi. Akhirnya kalah. Hunain juga sama. Ya. Karena satu kesalahan yaitu ujub dengan banyaknya jumlah. Ya. Ujub dengan banyaknya jumlah. Sehingga melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bikin juga kalah di awal pertempuran. Ya, maka sumbernya cuma satu tadi. Benang merahnya kita menyelisihi atau menyepakati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ini penghulunya tabi'in, Mas. Ya, penghulunya tabi'in ini pernah waktu subuh beliau mendapati ada satu orang muslim yang sholat di masjid beliau, sholat sunnah fajar, atau biasa kita menyebutnya sholat qobliyah subuh. Sholat 2 rakaat, salam ngadeg neh, Mas, sholat lagi. Ini riwayatnya dikisahkan orang ini masuknya gasi. Ya, masuk masjid itu gasi. Jadi azan sudah ada di masjid, habis itu sholat 2 rakaat, salam sholat neh 2 rakaat, salam ngadeg neh sholatnya 2 rakaat, terus sampai qomat. Ya, sampai qomat. Maka ketika selepas sholat subuh, Sa'id bin Musayyib mendatangi orang ini dan bertanya, Mas, sampean tadi sak durunge subuhan sholat bolak balik itu sholat apa? Sholat sunnah fajar. Berarti kan sholat qobliyah subuh. Maka Sa'id bin Musayyib berkata, semoga Allah melaknatmu. Ya, Mas, ini bahasanya ulama dulu gitu, Mas. Maksudnya mengengnya itu sampai tegas gitu. La'anakallah. Semoga Allah melaknatmu. Ya, semoga Allah mengadabmu. Wah, orang ini kaget toh. Waduh, Imam, saya ini sholat, ya, masa ala yu'adziballahu
bisolati, apakah Allah akan mengazabku dengan salatku? Kan aku ibadah. Salat kan apik, gitu kan? Ya, salat kan apik, ibadah kan apik. Kata Sa'id bin Musayyib, Allah mengazabmu bukan karena salatmu. Ya, Allah mengazabmu bukan karena ibadahmu. Ya, Allah mengazabmu bi khilafir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena engkau menyelisih Nabi. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda raqatal fajri. Ya, 2 rakaat sunnah fajar. Rasul membatasi apa enggak? Rasul batasi. Salat sunnah qobliyah subuh hanya ada 2 rakaat. Dan kamu melakukan lebih daripada itu. Jadi bukan perkara salate, bukan perkara ibadahmu, karena engkau menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi Allah murka kepadamu. Faham sampai sini Mas ya? Ya, jadi kalau nanti mungkin di akhir tahun ada ya ndonga bareng, nah kuwi Mas. Ya kan, kemudian alasannya lah daripada main petasan, daripada main kembang api kan mending ndonga bareng, tahajud bareng, zikir bareng. Mosok zikir elek, zikir kan apik. Ya, mosok tahajud elek, tahajud kan apik. Bukan masalah tahajudnya, bukan masalah zikirnya. Karena benang merahnya sama-sama apa? Menyemarakkan kuwi masalahnya. Ya, lek sampean biasa tahajud wis tahajud to ora apa-apa. Ya kan? Dewean Masya Allah bagus. Mas paling aman sudah tidur Mas. Semoga-moga Masya Allah sudah mau diputer kemanapun, intinya namanya merayakan itu tahniah dari hana'ah. Itu artinya bergembira. Wis bergembirane bentuk apa Mas? Bergembira bakar jagung, bergembira tahajud, kan podo-podo bergembira. Nah, itu masalahnya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ringkesnya ya mau malam tahun baru enggak, itu nothing spesial, nothing istimewa. Biasa Mas, biasa. Ya, yang punya warung toko buka Pak ya, tanggal 31 tanggal 1 buka enggak apa-apa. Ya kan, ben orang etoki ya kan, mengikuti dan merayakan tahun baru. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah melanjutkan apa yang kita baca, id a'jabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'a, ya, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ya. Maka sejatinya apa yang kalian lakukan itu enggak ada hitungannya. Allah semuanya mengkosongkan, dinolne kabeh mbek Allah. Ya, kalau dalam peristiwa Badar usaha mereka, ya kata Allah enggak. Wa ma ramaita, kalian itu sebetulnya tidak memanah, tidak membunuh, tidak melemparkan tombak. Allah semua yang melemparkan itu. Ya. Di surat At-Taubah ketika pasukan banyak, ya, maka Allah nolkan juga, bukan masalah pasukan. Ya, jadi muslimin menang itu bukan karena pasukan, karena memang Allah Subhanahu wa taala tolong, Allah Subhanahu wa taala bela. Allah menangkan itu. Ya, selagi kalian berbangga diri, ya, merasa paling dan paling, sudah Allah cabut rasa ketenangan, Allah ganti wa dhaqat 'alaikumul ardu. Allah sempitkan dada kalian. Ya, padahal medan Hunain itu kan namanya medan perang, itu kan luas, tapi kaum muslimin itu merasa sempit. Ya, sampai summa wallaitum mudbirin, sampai kalian berbalik badan dan kabur satu persatu. Ya, kabur satu persatu. Makanya nanti
di ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan yang namanya rasa ketenangan, sakinah. Jadi kunci kemenangan muslimin itu rasa tenang dulu, ya. Dan itu dimulai dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan segenap kaum yang beriman. Dan bagaimana caranya itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berteriak, tapi teriakan beliau kan nggak sampai menggema, maka kemudian dilanjutkan oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu suaranya membahana betul, ya. Maka melanjutkan ucapan Rasulullah diteriaki oleh Abbas. Orang-orang yang sedang kocar-kacir itu tadi, Mas, diteriaki, "Anan nabiyyun la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib." Aku ini seorang nabi, aku ini nggak bohong, aku ini nabi. Ya, kenapa? Karena sebagian dari orang-orang yang baru masuk Islam itu ketika melihat kekalahan kaum muslimin di depan mata, mereka berucap gini, Mas, sihirnya Muhammad sudah hilang. Jadi dikira mereka itu menang, kalah karena nabi. Nabi sing sekti, nabi yang punya ilmu sihir. Lah orang yang 2000 itu kan baru masuk Islam, ya, ilmunya belum banyak, makanya masih terkontaminasi. Sampai mereka mengucapkan sihirnya Muhammad sudah hilang, Muhammad gak sekti meneh, makanya kalah. Abbas melanjutkan ucapan Rasul, "Anan nabi, aku ini nabi, la kadzib, tidak dusta. Wa ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku ini benar-benar putranya Abdul Muttalib." Artinya putranya Abdul Muttalib itu kan cucunya Abdul Muttalib. Cucu sama anak itu kan sama saja. Karena Rasul kalau memakai ayahnya Abdullah nggak sempat hidup di atas kejayaan Quraisy. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berteriak seperti itu. Kuncinya apa tadi? Bahwa beliau nabi, bahwa beliau putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Quraisy. Dan rata-rata yang kocar-kacir ini orang Quraisy. Di bawah nasab kebesarannya. Kemudian ditambahi oleh Abbas, "Ya ashabas samurah wa ya ashab suratil Baqarah." Wahai saudara-saudara yang ikut perjanjian di hari Hudaybiyah, di Bai'at Ridwan, kalian siap mati, siap bertempur, siap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wahai saudara-saudara yang sama-sama belajar surat Al-Baqarah. Nah, ini Mas, unik Mas. Kenapa kok panggilannya pakai seruan sama-sama pelaku yang ngaji surat Al-Baqarah? Karena surat Al-Baqarah itu turun rata-rata di Madinah. Berarti kalau sudah di Madinah, di situ ada sahabat dari Muhajirin, ada sahabat dari Ansor. Sudah kumpul ngaji bareng. Dan mereka ngaji surat Al-Baqarah rata-rata lebih dari 5 tahun. Ya, surat Al-Baqarah itu sahabat ngaji ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun. Ya, seperti Abdullah ibnu Umar ngaji Al-Baqarah 8 tahun. Umar bin Khattab dari Mekah itu, ya, beberapa ayat yang turun di Mekah dari Al-Baqarah sampai Madinah total 12 tahun. Ya, coba kita ngaji Al-Baqarah itu kan cuma berapa bulan sudah selesai. Umar bin Khattab sampai 12 tahun itu ngaji Al-Baqarah. Maka dipanggil itu dengan seruan, "Hei saudara-saudara, kawan-kawan, seperjuangan saya ngaji bareng."
Jadi seruannya seruan kenangan ketika menuntut ilmu, Mas. Itu yang bisa mengumpulkan. Bukan seruan ormas, bukan. Bukan seruan dunia. Mas, Rene Mas, engko tak kei kursi. Ya, Mas ini Mas. Pokoknya nanti fasilitas terjamin. Mas gini Mas, enggak seperti itu. Seruannya seruan kenangan perjuangan ketika menuntut ilmu di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemudian membangkitkan orang-orang yang kocar-kacir. Wallah, mereka pun diam merenungi ucapan Abbas, dan akhirnya mereka pun kembali untuk memperkuat pasukan kaum muslimin dan juga membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, kita dengarkan azan Isya ya terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Sebagai pengantar dari firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perang Hunain yang terjadi tahun 8, maka tidak ada yang lebih baik sesuatu yang naik ke atas langit dibandingkan daripada keikhlasan. Jadi sesuatu yang terbaik dari dunia ini, dari amalan kita semua ini, untuk sampai ke langit, ya, yang mengungguli dari keikhlasan itu tidak ada. Ikhlas adalah perkara terbaik yang naik ke langit. Dan sebaliknya, perkara yang terbaik dari langit turun ke muka bumi ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan taufik, maka dengan taufik itu kita beramal dan kita mengemas amal kita bagaimana caranya harus dibangun di atas keikhlasan. Karena dua ini yang cacat atau ternodai dalam peristiwa Hunain, ya, sehingga kaum muslimin dan kami pribadi juga senantiasa mengajak untuk mengais taufik, hidayah, ya, petunjuk dari Allah, bayan irsyadnya juga sama, ya, supaya dengan petunjuk itu kita berilmu, petunjuk itu kita bisa beramal dengan baik, dan baiknya amal kita adalah dengan ikhlas. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita mengkisahkan berbagai macam kisah-kisah yang telah dilalui oleh Nabi SAW, maka ini bukan hanya sebatas legenda, enggak. Ini semuanya adalah pedoman. Ini merupakan ilmu. Ketika kita semuanya mendapatkan kegembiraan dengan mengkaji Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, jelas kita pun senang itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang ngaji Quran, ya, yang ngajari Quran. Tapi Rasul pun juga bersabda, aktsaru munafik min ummati qari'uhu. Paling banyaknya munafik dari umatku yaitu para pembaca Quran. Ini bukan ucapan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ngaji Quran terbaik, ya, selagi kita ikhlas, selagi kita berada di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada muslimin yang ngaji Quran tapi memang dengan Al-Quran merusak Islam. Ya, dengan Al-Quran merang merusak Islam. Setiap hari kita baca, ya, surat yang paling tenar di kita ini kan kulhu sama kul ya ayyuhal kafirun toh. Insyaallah apal ngelontok itu, bolak-balik, ya, situ jelas. Ya, kita qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita baca itu kita tahu artinya. Tapi di akhir tahun, ya, bisa-bisanya muslimin mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. La qul huwallahu ahad iku neng ndi terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdialog, ngantem dengan tegas orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wis pokoke kita ini punya Allah, punya agama, punya ilah satu. Kita beribadah tidak seperti ibadah kalian. Kalian beribadah tidak seperti ibadah kami. Jelas beda kan? Jelas beda. Kami ini punya agama yang kokoh, istiqomah di atas ilah yang satu yaitu Allah.
Kalian orang-orang musyrik punya banyak Allah, punya banyak Tuhan. Allah satu tapi Tuhan di sekitar Ka'bah banyak. Makanya kemudian ditutup dengan penguatan lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Lah orang zaman sekarang diambil akhirnya, kemudian difahami, Mas, aku punya agama, sampean juga punya agama. Berarti kita sama-sama orang agama. Rangkulan bareng rapopo, Mas. Selamatan bareng juga ora popo. Kan podo-podo duwe agama, sama-sama punya Tuhan. Ya kan? Kami punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Pas Tuhan kalian selamati, kita selamati. Tuhan kami selamati, kalian juga nyelamati. Ini baru toleransi. Mas, sak-sae. Lah 4 ayat, 5 ayat sebelumnya piye itu ceritanya? Lah kok cuma diambil akhirnya tok. Nah ini Mas, siapa yang memprakarsai? Muslimin juga kan? Muslimin, orang kafir nggak mudeng. Ya, konsep ini nggak mudeng. Oleh karenanya, kenapa kita berusaha ya setidaknya meluangkan waktu untuk belajar, untuk sama-sama ya mengkaji Islam, supaya kita tidak terjerumus dengan pemahaman-pemahaman yang bisa mengotori bahkan merusak akidah kita. Fa na'udzubillahi min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.